Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkau cahaya menerangi kelam dunia, engkau pelita dalam gelap jiwa, engkau kekasih yang didamba setiap wajah, engkau Muhammad ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Nabi Allah pelita hatiku, penerang jiwa, cahaya mataku. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang mana? Kalau kiai yang minta dibayar, kagak bakal mau bisa Pancasila. Kalau saya ceramah nggak diterima, kalau dibayar saya kemarin loh. Ceramah dibayar, nggak boleh. Kapan mengambil negara? Kalau tentara bisa ceramah nggak kiai? Loh Pak, jadi saya kalau ceramah di tentara itu masih di mana nggak mampu. Kita pakai duit tentara nih. Saya bilang saya kalau ceramah itu kumpulin anak-anak tamtama itu kan banyak yang meninggal banyak. Udah lo hari ini biar kita kiai, jadi kiainya yang turunin. Katanya gua nggak udah tentara, tapi anak tamtama bintara kagak dipanggilin, gimana menurut saya? Nah ayo ditanya kan sama menurut saya, Pak Kiai sila kelima mana? Ya kagak diamalin, sila kelima gimana Pak? Emang mau ditonton sila kelima? Dah sila kelima itu keadilan sosial, sosialnya harus muncul dari kata penceramah. Gua jangan ngomong doang. Tuh, makanya sila inilah rawan, makanya sosial ini perlu, makanya kita perlu kajian dan tentara, amin. Kita sebagai tamtama bintara ini ibadah, tolong dijaga institusi. Saya sering Pak, kalau di jalan Pak Komandan, Panglima, saya yakin banyak ini tentara loh, alatnya biar baik. Saya dengan orang ini, dengan apa, ayo kita gabung. Saya bangga Pak. Ya, saya bangga panggil ke sini. Kita cari mesin-mesin dan dibangun. Kita punya tentara, begitu Pak. Polusian sama. Kan bangga, apa saya kayaknya jadi duit, amin. Saya kayaknya kerja Pak, di perusahaan yang asing. Ya ini juga kerja saya usaha, dari duit buat bangsa dan amin. Ya iya, kalau punya tentara kayak gini kuat, kiainya mana? NKRI, itu Pak. Nah kayaknya boncos kawin mulu susah. Banyak tuh, kayaknya kayu dia tidak kerja ada. Kalau ceramah adalah seorang pengemis namanya. Ya hak saya. Mana ada minta-minta pecundang bisa bawa negara, mana ada minta-minta pecundang bisa bawa kebangsaan. Gak bakalan bisa, dia sendiri pengemis. Kita bangsa yang kuat, kita bangsa yang bermoral, kita bangsa yang utuh. Kenapa merdeka tidak dikasih? Indonesia begitu, bangsa dan tanah airku bukan boleh dikasih merdeka, boleh kena patung pada. Kenapa sekarang harus dipecundang?
Karena legislatif demokrasi kelakuan yang tidak lebih daripada sifat kesehatan, bukan sifat-sifat ketuhanan yang dibangun. Mana NKRI yang dia bisa ngomong? Mana NKRI yang bisa ngomong? Sifat mereka adalah sifat kesehatan, bukan sifat ketuhanan. Ini Pak yang perlu kita kritisi. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan bangsa-bangsa pengemis. Kita bangsa Indonesia prajurit tanpa pintar, bukan bangsa pengemis. Lihat Pak Dirman, beliau gagah, berani. Dia beliau berjuang ke bawah. Beliau digodok jiwa mereka kuat, jiwa mereka nasionalisme kuat. Nah ini penting ditanamkan oleh teman-teman perwira juga. Ayo kita godok NKRI kita bawa. Nah kalau persatuan NKRI ini tentara rakyat yang ngerti tentang Pancasila aman. Kita kan bangga Pak. Saya kalau kemana-mana bangga saya orang Indonesia. Merah putih. Nah ini berani, putihnya suci. Nih, nah kalau ceramah hari ini ceramah bilang usah saya tolong jelaskan Pancasila. Karena baginda Rasulullah SAW itu menekankan sampai Allah turunkan ayatnya. La usimu bihadzal balad wa antahiru bihadzal balad wa walidi wa mawalad laqad halakna insana fi kabad. Kamu bisa lihat kata Allah. Negeri Mekah aku bersumpah. Dia rumput tidak tumbuh, dia pohonan apalagi. Maka lahir seorang Rasul Muhammad SAW kok negaranya berkah. Lahir Sulaiman, lahir yang lain. Kenapa negara ini merdeka? Karena jiwa beliau adalah jiwa patriot bangsa. Gak aus dengan kekuasaan, gak aus dengan pengakuan, tapi beliau tanamkan jiwanya. Ini para leluhur kita hebat-hebat. Mari prajurit tanpa bintang kuat kita, amin. Kalau jiwa kita bangun jiwa, bangun badan, ini ibadah. Bagi negeri kami berjanji, bagi negeri kami mengabdi untuk seluruh jiwa raga kami. Ini ibadah. Mana mungkin negara tanpa ada tentaranya? Ibadah. Kalau kita ikhlas terus, maka ada di sini tak besar. Komando strategi. Ayo kita benerin akhlak kita, jangan jadi tentara ugal-ugalan. Kan itu Pak Panglima Komandan. Ini institusi loh, institusi kita kalau udah dicoreng gimana? Sadarlah, kalau gaji kita sedikit, ya namanya tambah bintang kan beda gaji dengan perwira. Syukurin aja, banyak bangun malam, zikir lapor sama Allah Tuhanku di pundakku kosong. Aku bangga jadi TNI sebagai tentara nasional Indonesia. Walaupun di pundakku hanya sebuah tamtama dan bintara, tapi kumohon rahmat dan ridho untuk mengandi untuk negeri bangsaku. Komunikasi sama Allah enak. Jadi kita bangga jadi tentara, besok jaga akhlak. Karena baginda Rasulullah SAW ini inamaku itu diutamain dibanding akhlak. Kalau akhlak kita sudah baik, akhlak kita sempurna, rezeki gampang tuh. Saya jujur Pak, di kerjaan saya, bos-bos saya banyak, tapi rezekinya banyak caranya. Saya sampai kiai, obatin usaha dengan teman-teman konsultan, hitung-hitung gaji bos saya 100 kali gaji saya. Nah iya, kenapa? Kita ini tidak membangun komunikasi. Kalau kita sudah bangun komunikasi, kita bangun critical thinking. Kalau kita nggak punya critical thinking, ibu bersih itu nggak bakal maju Bu. Critical thinking ini perlu kita baca ayat, pernah kita critical thinking. Di pundak kita pernah kita punya critical thinking. Siapa saya? Ada namanya di sini, ada kesatuannya. Ini institusi yang harus dijaga. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ini kalau kata kritis susah Pak Komandan. Bah, lihat kalau sin itu aku berikan pada kalian sikap. Maka Allah bilang namaku. Sebelum disebut namanya, nih sebelum kita lihat namanya kan ada Pak Agus Rahman ini tuh, saya lihat namanya di pundaknya ada bintang 1. Coba sana bintangnya 2. Nah, baiknya kembang mati. Yang orang di bawah gini 2. Kenalin dulu sikap Panglima, sifat Panglima. Kenalin dulu. Atau Allah bilang kalau kenal sama aku, dia pakai matamu. Apa yang kukatakan padamu? Sami mendengar.
Mari lanjutlah. Allah. Kalau sudah ngaku, lihat sifatnya prajurit, tanpa bintara, sifatnya kamen, dan dua sifatnya panglima. Kalau udah kenal, waduh enak banget Pak. Udah kenal sama atasan kita, siap. Maka begitu kita kenal, kita siap. Allahu Akbar. Nih terjadi komunikasi. Makanya ini yang perlu ditanamkan. Sholat jangan cuma syariat aja. Jadi tentara kalau cuma beli pakaian, saya juga bisa beli. Bisa beli. Tapi kan saya nggak ngerti aturannya. Nah, jadi tentara gadungan saya. Nah, makanya banyak orang sholat jadi gadungan. Orang Islam Indonesia ini jujur Pak, banyak sholatnya gadungan. Yakin saya. Bapak ini mau boleh ke saya boleh tes. 1 juta rakyat Indonesia tiap hari ke Mekah baik haji maupun umroh. Lihat koruptornya semakin banyak. Lihat dukun-dukunnya paling banyak. Ya, di istighfar, zikir, putih-putih, obat pakai kambing sini. Ya sini. Orang diam saja. Masa urusan lurah kalau legislatif dukun tidak ada logik. Dukun itu kebetulan. Kenapa tidak bertolong? Rasulullah Muhammad itu hebat. Allah Tuhan kita alif lam jalalanya hebat Allah. Sifatnya kita udah tahu. Lah kok kita mendukun pakai awal prajurit. Ketemu saya dukun saya kaparin. Lah dengan main perkara aja didukun. Gak siap kenal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salat 2 rakaat. Lampor Allah bagus dan tempur besok. Titipkan anak dan istriku. Demi di bangsa tercinta. Disinilah aku berdiri. Jadi malu itu. Indonesia itu bangsa. Enak banget kan? Coba buat kalau pakai rambut itu kayaknya saya jadi orang paling hebat tak kalau pakai rambut itu. Indonesia kok bangsa dan tanah airku. Coba ya. Marilah kita berseru. Ayo orang Indonesia bersatu. Kita bersatu Singapura. Kita kemarin kita. Singapura awalnya bawa kita di bawah. Tapi tanggilnya lagunya. Lupa. Apa usaha karena kita tidak punya integritas. Kita mau bicara kita tidak punya integritas. Kita mau bicara moralitas kita kagak ada. Nih mari. Tadi kan Ustaz udah nyebut agama ini. Mari kita periksa agama kita. Ke Mekah kagak ngerti. Kenapa itu pakai itu? Dari Allah di mana? Kagak ada Allah di Mekah. Siapa bilang di Mekah ada Mekah? Di Mekah ada Allah. Akuri dulu ajarannya sesuai dengan cocok ya. Kalau dicocok tuh sesuai pangkatnya akuri. Besok di pintu haji. Yo, gak mungkin tukar prajurit sama jenderal mungkin. Nah, bener kan? Gak ada sama perintah. Diakurin ya ayyuhalladzina amanu in tansuruha yansurkum wa yasabit aqdamakum. Hai para beriman, jika kalian tolong agamaku, akan kutolong kalian. Bahkan ku angkat derajat kalian. Bela negara ini, hei prajurit tanpa bela negara ini. Tegakkan keadilan, tegakkan kebersamaan. Percaya kita aman di dalamnya, amin. Bela, dibela agama kagak. Korupsi mana aja lah di mana-mana. Kan kita malu bangsa Indonesia korupsi dulu. Lihat duit kita. Kenapa? Kok bangsa yang bermoral, bangsa yang punya jati diri, punya kesatuan, kok diinjak-injak bangsa negaranya. Nah ini bahkan sedih kita. Mudah-mudahan tahun ini kita bangkit amin. Besok pesta demokrasi amin. Jangan colok tuh, caleg-caleg member dicolok. Istiharo. Bagaimana mau maju negara ini? Coba. Kita kan bangga pada korupsi, beliin aja pesawat perang yang kayak bagus-bagus. Kepala kita bajunya bagus-bagus, pabrik bagus-bagus. Ini buat iya. Nah, demi kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, mari tepuk dada. Di dadaku ini adalah tanggung jawab bagi bangsa ini. Bahwa ke depan Indonesia tidak boleh diacak-acak lagi. Pak, kalau tentara sih kayak gini masih mending. Kan kalau saya ngomong apa? Dewan.
Pada diem ngantuk Pak. Saya bilangnya yang tahu punya yang ini. Lah penting karena pada kesatuan ini, ketuhanan ini muncul. Kalau siapa saja dia punya sifat ketuhanan, maka lahirlah keadilan, lahirlah musyawarah, lahirlah mufakat, dan lahirlah kesatuan dari ketuhanan. Tapi kalau bukan ketuhanan yang muncul, kesetanan, acak-acak negara ini mulai muncul di acak-acak negara ini. Piko silakan. Saya sering ikut Pak sama kiai. Saya nggak mau ikut tentara sama saya. Apa yang ikut tentara? Orang tentara punya saya. Kita kan saya gaji rakyat. Terus katanya, rakyat kalau pada saya. Jadi sama-sama kesatuan. Masa Pancasila dibilang bid'ah? Ya Ustaz, dari tentara. Merah putih bid'ah. Saya bilang begitu kepala lu. Lu pakai berdua ya. Buat cekal, nggak boleh keluar dari itu. Nah, paspornya mereka apa? Paspornya di depan gambar. Ya banyak di orang Indonesia punya paspor Pancasila. Buku nikah? Pancasila? Nah, bangga, makanya itu Pancasila kalau ditonton, diamalkan sifat-sifat ketuhanannya, lahirlah demokrasi. Demokrasi yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Maka kata kalau kamu bela negara ini, kamu sudah ikhlas dari negara ini, Allahu Akbar, Allahu Samad. Aku cuma melihat satu yang memiliki kuasa di atas negara saya ini. Lihat bumi. Aku berikan lautannya luas. Aku berikan pulau-pulau. Kalian, aku berikan ada angkatan laut, jaga lautnya. Daratnya jaga. Udaranya jaga. Aktivasi jaga. Kan enak ini Pak kita punya TNI. TNI mau benar-benar Pak. Yang membuat finansial kebijakan, yang membuat travel budget kurang aja. Nah, demi kesatuan Indonesia hari ini kita ulang tahun. Mari kita tumbuh dewasa dan besar, saling membawa diri duluan. Semoga institusi yang kita bawa, koster yang kita bawa, jangan sampai tercoreng lagi duluan. Amin. Ini tanpa bintara nih, awas nih. Kalau mungkin jenderal kita masih insya Allah awas ya, saya awasin nanti. Gua jadi polisi militernya lah. Besok macam-macam jenderal. Gak apa-apa saya tegur ini, saya kiai ini. Kenapa? Demi keutuhan berbangsa bernegara ini kita saling menjaga, kita saling menghormati. Ya, silakan kalau kata Ustaz tadi Pak. Boleh berbeda pendapat tapi jati diri kita harus muncul sebagai bangsa Indonesia. Nah, ulang tahun hari ini dilatar-belakang dengan semangat juang, semangat keutuhan bahwa hari ini kita berani karena kita terus menjadi tentara. Kalau kita sudah berani terus, maka akan Allah bersama rakyat. Ini kan persatuan dikemas. Allah kemas, Pak, Simin dikemas, Alif itu dikemas. Alif, lambaran demi Allah. Bisa sifatnya Asmaul Husna. Nah, setelah sifatnya ini munculkan nih. Kalau Allah kita tentara, kita kosrat, kita bisa kita urai sifat kita sebagai tentara. Rajin sholat nih, contoh jadi tentara sholat malas ya. Gak boleh, apalagi jadi tamtama prajurit harus rajin komunikasi. Karena nanti ada energi yang masuk. Saya jujur hari ini Alhamdulillah belum tidur Pak. Saya jarang tidur. Dulu saya 1 jam di persen. Tiap malam itu saya ngelayanin masyarakat. Tiap malam 400-500 orang itu. Orang berobat. Hanya tentara yang berobat. Cuma pengobatan saya bukan pengobatan pengemis, bukan pengobatan dukun cemen, dukun gila. Saya bilang, kalau di bagi saya ada gambar Garuda, ada merah putih, Anda tahu itu Garuda itu bangsa negara kita. Gitu jadi kiai. Anda tahu merah putih itu bendera kita. Orang berobat juga ada tanda. Gak boleh bayar. Kita bangun jiwanya, kita bangun sifatnya. Gak boleh bayar. Orang yang sakit, ada duit Bu. Nih, sakit ini buat aku, mau usahanya. Sirik Pak, ya, pakai telur, pakai entar. Prajurit-prajurit ini gak perlu diruqyah. Gak boleh mengambil kiamat.
Rupiah itu rupiah bayat, ya bayat siapa? Nanti saya kasih tip. Begini loh caranya komunikasi dengan Allah, membentuk karakter. Coba ini ada energi. Energi ini bisa kuat. Kenapa? Kita belajar jenderal besar sendiri. Kenapa energi begitu kuat? Beliau kakak dilumpuhkan. Mereka masih bisa memimpin pasukan. Ada apa energi? Energi ketuhanan ini perlu. Maka sifat Tuhan itu mesti loyalitas, mesti rahmat, rahim. Kalau kita sifat kita sudah muncul, insya Allah rahmat. Nah ini saya katakan loh, saya tidak bisa diberi penyakit, tapi saya tanya, ibu, suaminya tak ada, ya. Sakit parah dia, uang 150.000 buat obat, buat meditasi, buat beras. Dia bilang alhamdulillah. Nah, coba suruh bayar Pak Komandan. Bayar 1 juta, dari mana duitnya? Dia bilang, ini bangsa Indonesia, keadilan sosial ini. Sama, saya kalau sama, gitu. Gak mau Pak. Saya menunjuk tempat lain, apa saya punya bapak? Disinilah aku berdiri dari kamu dulu. Indonesia kebangsaan, tidak masa bangsa Indonesia begini. Indonesia bangsa tidak cengeng Pak. Mesir belum punya piramid. Yo, Singapura belum ada. Malaysia belum punya apa-apa. Apalagi yang namanya Amerika. Kita udah punya canggih. Coba, kita udah punya canggih kan? Candi Prambanan, candi Mendut. Lihat, bagaimana bangsa Indonesia sangat hebat. Kenapa hari ini lemah? Karena sifat-sifat ketuhanan dijauhkan. Tidak mempunyai moralitas. Akhirnya jadilah kita pengemis. Kalau sudah pengemis, nggak ada. Baginda Rasulullah SAW mencontohkan suami. Tangan di atas lebih baik. Ini Pak, saya praktek kita. Kenapa ini semua? Walaupun kita orang di bawah kecil, tapi energi yang kita lakukan. Coba komunikasi. Kita tuntut Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, kau jangan hati. Aku turut berpatuh. Karena aku patuh padamu Allah. Ada alasannya kau harus patuh. Sami Allah belum hanya Rabbana walhamdulillah. Segala puji. Karena aku pencipta ini yang mulia. Milik samawati wal ardh. Ini perlu ditransformasikan, perlu diimplementasikan. Kalau kita ibadah-ibadah ritual saja, nih akhirnya ke Mekah ada pria leadership membangun karakter. Di Mekah itu ada seorang pembangun leadership karakter. Ada Golden Tree Angel di Mekah. Father, Ibrahim Hasan. Mother. Ya, kita lihat bagaimana Siti Hajar. Ya, bagaimana cacar anaknya. 3 leadership ini dicontoh oleh para pendahulu kita, para jenderal-jenderal kita. Amir Mahmud dengan grupnya, Pak Soekarno, Hatta, Bung Tomo, semua belajar leadership membawa karakter penting seperti ini dibawa ke Indonesia. Begitu kita lihat ke Madinah, ada karakter 3 manusia terhebat di situ. Kita lihat karakter diri apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia bilangkan semuanya seperti semua. Tidak ada lagi bicara keturunan, tidak ada lagi bicara siapa. Demi Allah Tuhan yang satu. Begitu dia meninggal, ada Abu Bakar As-Siddiq di pundak beliau sebagai pengawal negeri yang dicintai, yang orang yang betul-betul bijaksana dan bersifat ketuhanan. Di kaki beliau Umar bin Khattab. Kita ini nepotisme kita yang luar biasa. Kalau bukan anak ajengan menjadi kiai, kalau Sunda. Kalau Jawa bukan anak us menjadi kiai. Lama hak siapa kiai? Emang nggak bisa anak petani jadi jenderal? Emang nggak bisa anak pedagang jadi jenderal? Kalau jiwa dia punya sifat ketuhanan, jiwa dia betul kebangsaannya baik, kenapa nggak menjadi pimpinan? Nah ini mulai Pak melenceng. Disinilah orang ibadah ke Mekah cuma ritualistik tadi, cuma datang nyari pahala di mana? Nah, saya yakin 20% kalau yang namanya anggota DPR itu udah banyak haji semua ya, apalagi umroh kali-kali ya, kecuali 20% kali bulan ya. Tuh, gimana kami kita doain kan, yakin? Yakin Bu, walaupun kita belum ke Mekah tapi kita ngerti ajarannya, amin. Kita yang dipanggil, amin. Lah, ke Mekah kagak ngerti cuma muter-muter di Ka'bah doang.
Saya yakin Pak, apa yang diambil oleh beliau? Ayat-ayat makian, strategi peperangan, strategi ketuhanan itu diambil. Maka dituangkan dalam undang-undang ini Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kemanusiaan, keadilan, bagaimana musyawarah, terjadi sosial. Ini semua dikaji dalam Quran, ulama. Nah, kok sekarang martabat kita kok diinjak-injak? Kenapa? Kita yang bikin sendiri. Akhirnya bangsa Indonesia yang mayoritas Islam kehilangan jati diri. Mikir majelis, kaca-kaca warung, lompat lalu diacak-acak. Gila ampun dah. Bicara Allah Allah istighfar tapi pakai kami. Repot. Tapi akbar lah sopan kok. Ya. Kapan maju? Nah kalau ulamanya itu pengemis, ustaznya pengemis, melalui kemana? Lebih baik ke dukun. Kan aneh. Di Indonesia orang kalau pakai lagi pak ke dukun pak. Kenapa kiai mahal? Kalau ke kiai mahal, punya anak cakep ini pak. Repot. Makanya ini akhirnya bangsa ini mulai kredibilitasnya menurun. Ulama-ulama tidak menjaga rakyat di bawah sebagai solusi. Tentara bingung mau ke rumah kiai mana ya? Kayaknya begini. Lah, putus di jalan mana? Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasar ketuhanan yang Maha Esa hari ini Kosta ulang tahun. Amin. Baik, saya akan berpanjang kalam kali ya. Kayaknya kepada Lautar nih. Ya, hah? Kalau saya terang belum kuat. Ya baik, saya begitu lihat, ya Allah, ini namanya masjid apa? Saya bilang, ya saya nanya mau masjid arti gak ini? Saya bilang Ahmad Yani Jenderal. Kata Bang Ahmad Yani gini, kata Jenderal, kalau memang lu lihat, no, masjid bagus lagi. Kata, ya siap Jenderal. Hari ini nanti kalau masjid betul ini, saya kasih uangnya 5 juta. Wah, ulang tahun Osra. Ya, saya bisa benda itu nih. Nah, saya mau biaya tak perlu ceramah yang mau aja. Nanti mau dibayar. Ya, aku bangun mesti begini. Saya nggak punya tentara Osra. Lah masa nama Ahmad Yani masjidnya pada kayak gini. Wah, enak ya Allah. Kata Allah, bukan lu kiai. Tuh tentara lu kuat-kuat. Lu jadi ini apaan? Oh, maaf ini maksud begini di mana-mana juga. Nah, saya jujur Pak. Saya bawa polisi, ayo cek soal musik. Kan jadi polisi orang hormat polisi kita. Saya kemarin memakai angkatan laut. Ayo mari kita punya bangga Pak, punya angkatan laut. Ayo mesti lagi ngomong ke Subang. Jangan bilang saya punya kita. Nih para kita nih. Saya dan Ramil sering Pak dan Ramil dalam ayo Pak kita bangun. Lah kan ada punya tentara di bangga doang punya duit pelik. Ini polisinya. Ya nanti ada 100 orang yatim kan. Saya minta tolong dikumpulin ke santri lagi. Nih saya jawab tadi kata Ustaz, nih ibadah sosial, ibadah apa? Lah saya bangga orang punya tentara benar. Coba kalau besok presiden betul kata Jenderal Ahmad Yani itu bangga punya jenderal besar. Amin. Iya. Kan kalau saya punya duit nanti kalau saya mati juga saya pulang saya nggak mau duit. Tapi nama Jenderal Ahmad Yani adalah panglima besar. Amin. Kita doakan hari ini beliau diterima amal soleh. Amin. Semoga darah-darah yang mengalir Tamtama hari ini, prajurit Tamtama maupun hari ini, semua pimpinan kita, mari contoh beliau. Gagah kita demi NKRI hanya mati. Tidak boleh dirubah siapapun yang akan menginjak bumi merorong bumi berdiri. Nyawa dari nyawa. Begitu Pak. Nah, ibadah kubur batang dinali. Nah, bangga. Ya, jadi nanti Ibu Persib kayaknya mesti nyerahin sama Bapak Komandan. Saya minta sebab pimpinan Ibu Persib. Ibu, ini kesatuan. Nggak boleh saya bagi saya kok orang dititipkan Allah. Jadi kata Ibu Persib, ngasih sama komandan kita siapa pengurusnya silakan. Ya ini namanya demi keutuhan berbangsa
negara itu uangnya 5 juta Bu buat betulin masjid ini Ibu berikan nanti kepada siapa DKM-nya. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Ya izin Pak Kapital, ini uangnya 5 juta untuk varian apa betulin masjid Pak. Ya. Ya, saya ini bersyukur banget. Kenapa? Kalau bukan rahmat Allah, nggak mungkin saya diundang ulang tahun pasar. Saya dititip rezeki nih, bawa rezeki. Salam, katakan tentara itu, katakan NKRI harga mati. Wah, mungkin itu baru dengar kali ini aku kiai bukan NKRI. Lah, saya kan orang Indonesia, bangga punya tentara. Amin. Baik, para prajurit Tamtama, inilah. Jadi saya hari ini dan kita bersyukur karena 50 tahun kita sudah dilahirkan di negeri ini untuk mengawal NKRI hari ini. Kita akan cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga kita akan kita kekuatan oleh Allah untuk menjaga teritorial dari Sabang sampai Merauke. Ya. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kita mesti paham apa yang kita ucapkan. Allah yang Maha Suci tak kalah memberikan kita mata dan telinga, terdengar penerimaan tentara kita daftar. Di hati kita sudah bergejolak, yang Maha Suci, oh ya Allah, aku ingin mendaftar dari tentara. Allah gerakan hati kita, ada energi yang masuk. Oh kita dari tentara. Begitu kita diumumkan lulus, nah insya Allah, gila nggak? Kita ucap Subhanallah, 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 Subhanallah. Di pundak kita lihat terpampang, dada terpampang, semua terpampang. Kita adalah kekiriman. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah sampai di mana kita bersyukur 53 tahun ini kita hari ini ulang tahun. Sudah sampai di mana kita berterima kasih kepada Allah tentang negeri kita yang diberikan satu hadiah yang besar adalah kemerdekaan. Dari kemerdekaan inilah kita diserahkan tugas alih generasi untuk mengawal NKRI ke depan. Semoga sebentar lagi kita mengalami akan menyongsong era demokrasi dan akan menyongsong pemerintahan baru. Agar negeri ini aman. Negeri ini semuanya kita semua para tentara diminta dan rangka mengamankan pesta demokrasi ini. Semoga rahmat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan pemimpin-pemimpin yang baru adalah pemimpin orang-orang yang mengerti tentang ketuhanan dan mengerti tentang Pancasila. Inilah Allah Tuhan kita mengumpulkan kita di pagi hari menjelang siang, di mana masjid ini bernama adalah Jenderal Besar. Mudah-mudahan para pejuang yang telah mendahului kita hari ini kita doakan. Dan insya Allah sebentar lagi juga kita akan menyantuni anak-anak yatim 100. Kita berharap dari anak-anak yang sama prajurit yang bapaknya tidak punya. Kita berbangga hari ini ada acara keagamaan. Beliau kita undang sebagai rasa syukur kita. Prajurit Tamtama dan tentara yang telah meninggal dunia, anak yang kita undang kita ini agar dia punya bangga punya jati diri bahwa saya anak tentara. Dalam keadaan seperti itu saya diperhatikan. Ini saya sebagai ulama seperti ini kenapa? Karena jadi diri tentara kita rakyat, saya ulama harus betul-betul mengawal NKRI ini sampai titik penghabisan. Tidak boleh ada lagi negara ini yang utak-atik dan jiwa rakyat kita jadi taruhannya. Hari ini 53 tahun sudah. Masa hari ini sudah dewasa karena sudah 53 tahun. Mari kita sosok era globalisasi ini dengan niat bahwa kita adalah akan mengawal negeri
ini dengan jiwa dan raga kita. Baru kita mengatakan coba, ya Allah, 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 ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Sifat Rahmanku kau jaga. Aku hafalkan bumi ini dan Sabang sampai Merauke. Bagaimana aku berikan lautan dan daratan ini sebagai tanda wujud aku Allah Tuhanmu memberikan ini semua. Silakan kamu kelola negeri bangsa. Silakan kamu taati aturan negeri bangsa. Sehingga jalannya kamu tentram. Sembahlah aku Tuhan. Jangan sekali-kali kau duakan aku. Sekali kau duakan aku, ingat negaraku akan hancur. Indah Rasulullah SAW itu dalam hadisnya. Halak aku mati. Nabi Rasulullah. Nanti di akhir zaman kamu akan ini satu jalan. Yang apabila kamu tunggu ini, hati-hati. Halaka umati abidun jahilun alimun kacil. Nanti kalau kamu temui di akhir zaman banyak ahli ibadah yang bodoh. Dia sholat, dia apa saja, tetapi dia tidak mengerti tentang bagaimana Tuhan. Dia ngerti tidak mengerti bagaimana falsafah negaranya, maka negara itu akan hancur. Dan ingat nanti banyak ulama-ulama jahat yang tampangnya saja jadi ulama, tapi dia akan menolong negara. Hati-hati kata Rasulullah. Apabila zaman ini kamu kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan dirgahayu yang hari ini kosan 53 tahun. Mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi kekuatan jiwa dan raga kita. Mari kita sembah Allah, jangan sembah yang lainnya. Apabila kita punya masalah dan ingin berangkat ditugaskan oleh atasan kita oleh negara, maka sholatlah 2 rakaat. Lapor sama Allah, Allah pun lapor pada kau. Hari ini aku titipkan anak dan istriku. Aku titipkan demi untuk negeri bangsaku. Tolong ya Allah, sampaikan salamku kepada semua orang-orang yang telah mendahuluku. Ini perlu dan kita bikin. Tolong sampaikan oleh jenderal besarku. Gak berani di mana mereka bukan berani demi ibu terpertiwi ini. Nah, kita baca dah Al-Fatihah 40 dan yakin berangkat dengan insya Allah Allah akan memberikan energi. Amin. Itu saja jemaah, mari kita sudah tutup dengan doa dan nanti selagi baru kita sampai yatim. Ya, untuk anak yatim ini Pak Bintal, saya akan menyerahkan ke Pak Panglima dulu Pak Bintal. Ya, Pak Pimpinan, ini ada amplopnya, satu amplop 100 juta. Jadi ada ini ada 50, jadi ada 5 juta untuk adik-adik kita yang bapaknya tinggal dunia dalam tugas. Hari ini kita undang Bu Sanita dan Pak Abdika agar ikatan kita walaupun bapaknya tidak ada, tapi beliau bangga punya bapak tentara. Beliau bangga punya bapak tentara. Hari ini ulang tahun Kosrat, beliau kita undang dan hadiah ini. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita angkatan dan Kosrat dengan rakyat yang ada di bawah. Kita tegakkan, kita patuhi seluruh apa yang telah menjadi keputusan negara ini dengan undang-undang ini. Mudah-mudahan ulang tahun Kosrat diberkahi dan dirahmati untuk mengawal NKRI ini. Dengan istilah saya serahkan. Baik, saya bilang di mana saja tentara Kosrat mau ada saja waktu undang saja. Gak usah pikir macam-macam. Ada rezeki, mari kita bangun NKRI ini. Ayo kita silaturahmi membangun keutuhan berbangsa bernegara ini. Harga mati NKRI. Merdeka! 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya.
Mari Pak, kita tinggalkan. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa khususan Jenderal Jenderal lebih berkah di umat di Indonesia wa khususan para petinggi-petinggi kita yang telah mendahului kita. Semua ila awal wa khususan kain kuasa. Saya ulang Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya rabbi bi mustafa alaik maqasidana wa fil lana ma ma'al wa wasilat alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jibri sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna zikrika wa syukrika wa ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Jalal wal Ikram. Ya Allah, hari ini kami ulang tahun yang ke-53. Kami mohon ya Allah bimbingan, kami mohon rahmat-Mu ya Allah, agar kami bisa mengawal hari ini ke depan. Jiwa dan raga kami semuanya kami serahkan ya Allah kepada Engkau demi keutuhan berbangsa dan bernegara kami. Wahai Zat yang Maha Agung, pada pagi menjelang siang ini, inilah jiwa-jiwa kami yang Kau berikan amanah menjadi tentara ya Allah, menjadi tentara angkatan darat ini ya Allah, sebagai tentara nasional Indonesia. Kami berharap ya Allah, lindungi kami ya Allah, apakah kami tugas maupun kami yang sudah tidak bertugas. Kami berharap pimpinan kami ya Allah Kau berikan kesehatan hari ini. Dan kami berharap ya Allah, ibu-ibu Presiden hari ini Kau berikan kesabaran dalam mendampingi suami-suami beliau. Ya Allah, rahmati bangsa negara kami. Berkahi ya Allah jiwa-jiwa tetangga kami ya Allah. Berikan ketenangan dan kedamaian. Semoga rahmat-Mu di ulang tahun yang ke-53 ini kami Kau berikan jati diri untuk mengenal jati diri kami sebagai tentara Republik Indonesia. Dengan keutuhan berbangsa bernegara, kami bertekad ya Allah dengan jujur semangat tekad juang kami bersama rakyat untuk mengantarkan negeri ini betul-betul negeri yang kami idamkan ya Allah. Bandatun terbun warapun terbun. Ya Allah, hanya pada Kau kami mohon pertolongan dan bimbingan. Semoga Kau jadikan ya Allah anak-anak kami anak yang soleh yang soleha bisa melanjutkan negeri tercinta ini ke depan demi perjuangan bangsa dan negara yang kami cintai di Indonesia ini. Terima kasih ya Allah, kemerdekaan yang telah Kau berikan kepada kami. Semua keutuhan yang telah Kau berikan dan undang-undang pada para pemimpin kami, maka ampuni dosa dan kesalahan mereka. Terimalah mereka di sisi-Mu yang sebaik-baiknya ya Allah. Semoga pendahulu menurut surat kami tenang di sisi-Mu ya Allah. Hari ini kami sebagai generasi penerus dari ulang tahun ke-53 ini, semoga kami bisa membawa amanah institusi semua rakyat yang ada di negeri ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalal wal Ikram, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Inti hajatina, fi hajati Kosran ulang tahun ke-53. Ya Sami doa prajurit Pangkamadan kita. Silakan Pak berdoa masing-masing. Hari ini kita berdoa masing-masing kepada Ibu Presiden. Katakan kepada Allah, hari ini berdoa di pagi dan tidak ini. Silakan sebutkan nama masing-masing. Katakan kepada Allah, tanamkan jiwa. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, betapa gagah, betapa berani tentaraku ini ya Allah. Ia langsung mengatakan kepada Engkau dan langsung berdoa kepada Engkau. Berikan semangat dan juang, berikan kesehatan lahir dan batin. Semoga tentara-tentaraku ini ya Allah betul-betul orang yang Kau ridhoi untuk mengawal NKRI ini. Terima kasih Zat yang Maha Agung. Kami hari ini berada di rumah-Mu, mohon rahmat serta ridho-Mu. Semoga NKRI tetap jaya, baik di lautan dan di daratan. Semoga rahmat-Mu memberkahi, mengiringi bangsa pertiwi yang perlu cinta damai ini. Ya Allah, ya Rahman, hanya kepada Kau kami kembali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina tahiyyatu hasanah wa inna alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Pimpinan ya semuanya. Saya
Mas Adi Al-Tawi, pimpinan Majelis Zikir Asal-Waka, adanya di perkembangan. Majelis kami memang jarang diekspos di TV, tapi kekuatannya jangan kami ini bisa 100.000. Ya, kami TV adalah intelektual, kebangsaan, juga moral. Dan kami selalu bergerak di bidang sosial. Ya, sosial kami, kalau ada acara tempat ya tentu kami selalu menyantuni sekitar 1.500 sampai 1.500. Dan kami gabung dengan Kadin, dengan Kodim, juga dengan kepolisian. Kita harus betul-betul karena kita tidak mau dikatakan. Jadi bagaimana unsur-unsur kenegaraan ini kita dapat kita rangkum. Majelis kami adalah Majelis Zikir Asal-Waka Maliki. Saya berbasis di Bukit Bayang. Yang malam Jumat nanti kajian kami dari mulai jam 9 sampai jam 4 pagi. Dan tujuan kami malam minggu juga, dan kegiatan kami sosial di mana-mana. Dan kita mengadakan orang-orang tasawuf untuk membangun diri bangsa ini. Sebagai jati diri itu yang kami lakukan. Jadi saya mohon izin juga dengan pimpinan yang lain, karena guru kami juga banyak di sini. Ya, jadi ini yang kita lakukan dan dakwah kami sampai ke India, kemana-mana. Nah, karena yang kita bangun adalah kebangsaan dulu. Jadi kebangsaan jati diri, kita kenalkan NKRI, kita kenalkan Pancasila, setelah itu kita baru adopsi dengan aturan yang lain. Mudah-mudahan silaturahmi ini berjalan dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada kata, karena mungkin saya bukan jiwa kita kayak kata tadi, tapi saya semangat kita. Kapan mindsetnya kita ubah kalau dia? Insya Allah tahun depan amin. 50.000 kita undangnya setelah condong sini tentara, dia kenal apa tentara, anaknya itu pada kenal tentara, besok juga jiwanya kerja. Nih, jadi dari sekarang kita kumpulkan. Jadi salam anak-anak Tamtama Bintara yang tadi Bapak mau bilang, wah tugas itu adalah hadiah dari kita buat tetap tegar ibu-ibu presiden. Amin. Didik anak-anaknya menjadi tentara yang baik. Amin. Itu saja pertanyaan semua yang kepentingan di sini. Saya sama hati sekali mengucapkan dirgahayu dan mau tidak. Merdeka! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkau cahaya menerangi kelam dunia, engkau pelita dalam gelap jiwa, engkau kekasih yang didamba setiap wajah, engkau Muhammad ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Nabi Allah pelita hatiku, penerang jiwa, cahaya